Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI Dr. Imran Pambudi, MPHM, mengungkapkan bahwa nyamuk dengue akan semakin ganas bila berada di suhu cuaca yang tinggi. Masyarakat diminta semakin waspada terhadap gigitan nyamuk dengue. Kalau dilihat jumlah kasus dari tahun 1968, pola terjadinya kasus-kasus yang tinggi ini pada saat adanya El Nino. Suhu udara meningkat dan ada penelitian bahwa nyamuk itu semakin ganas kalau dia berada di suhu yang panas. Tahun ini ia mengimbau masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap DBD. Pasalnya El Nino bisa terjadi kapan saja. Tidak hanya itu, musim hujan pun perlu diwaspadai mengingat akan ada banyak genangan air atau tempat berkembang biak nyamuk dengue. Data Kemenkes pada 27 November 2022 menunjukkan kasus DBD periode 10 tahun terakhir mulai naik setiap bulan November. Puncak kasus pada Februari dan Maret-April mulai terjadi penurunan kasus. Siklus ini terjadi selama 10 tahun terakhir. Pemerintah memiliki strategi penanggulangan DBD dengan penguatan manajemen faktor yang efektif, aman, dan berkesinambungan, penguatan surveillance tinggi yang komprehensif, serta manajemen KLB yang responsif. Pemerintah juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan institusi untuk mencegah terjadinya DBD, terutama dalam pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk dilakukan dengan 3M+, yaitu pertama, menguras dan menyikat, kedua, menutup tempat penampungan air, ketiga, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Plusnya adalah bagaimana mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk dengue seperti menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Pemberantasan nyamuk tidak dianjurkan dengan fogging, sebab fogging hanya berdampak sesaat. Efeknya kadang-kadang malah merugikan kesehatan manusia. Fogging sangat mencemari lingkungan dan akhirnya mencemari manusia. Fogging juga dapat membuat nyamuk malah menjadi resisten atau kebal. Cara pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah melalui vaksin dengue. Hal ini menjadi salah satu intervensi yang efektif dalam penanggulangan dengue di Indonesia. Saat ini ada 2 jenis vaksin yang sudah mempunyai izin edar dari Badan POM dan beredar di pasaran, antara lain vaksin Dengvasia dan vaksin Qdenga. Meskipun sudah ada izin edar dari Badan POM, Kemenkes secara program kerjasama dengan Direktorat Imunisasi dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization untuk memasukkan vaksin ini ke dalam vaksin program atau imunisasi dasar lengkap. Grafik itu tinggi pada akhir tahun, ya mulai November mulai naik, kemudian itu terus naik puncaknya pada bulan Februari. Nah, ini hubungannya dengan siklus musim hujan. Jadi kalau musim hujan itu karena ada genangan, maka dia akan meningkat kasusnya. Ya, kita kasusnya lihat seperti ini. Dan ini terjadi tiap tahun seperti ini gambarannya, gitu ya. Polanya ini, kasus-kasusnya tinggi ini akan terjadi pada saat adanya El Nino. Ya. El Nino itu sama seperti tahun ini itu kan El Nino, kering ya, kering dan suhunya meningkat. Jadi ini kita ternyata ada penelitian bahwa nyamuk itu semakin ganas kalau dia berada di suhu yang panas. Jadi frekuensi dia menggigit itu akan meningkat 3-5 kali lipat pada saat suhunya itu meningkat di atas 30 derajat. Ya. Nah, sekarang ini harus hati-hati. Jadi ini ada tahun ini saya kira kita perlu waspada karena kita ini sekarang masuk ke El Nino, ya. Kemudian hujan kan juga, hujan itu kadang ada kadang enggak. Sehingga genangan air itu tidak tergantikan. Ini yang kita harus mewaspadai. Nyamuknya tambah ganas, ya. Kemudian breeding place-nya, tempat untuk berkembang nyamuk itu juga ada. Karena hujan itu mungkin seminggu sekali ya Pak Bus ya, atau 4 hari sekali itu hujan. Jadi mempunyai ada waktu di mana ya telurnya menetas, kemudian ada tampungan air tadi di ban-ban bekas, di kaleng-kaleng ya, kemudian plastik minum aqua yang gelas itu di sampah, itu akan membuat dia breeding place. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ini adalah virusnya. Jadi dengue ini bisa berkembang atau ditularkan melalui nyamuk. Nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Jadi bagaimana kita bisa memanage faktornya tadi.
kita ada 3M plus. 3M pertama adalah menguras dan menyikat, kedua adalah menutup tempat penampungan air, yang ketiga adalah memanfaatkan atau daur ulang barang bekas. Dan plusnya adalah bagaimana mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Kita mencegah gigitan macam-macam, bisa dengan repellent, bisa juga dengan menggunakan kelambu atau bajunya lengan panjang atau menanam tanaman yang mengusir nyamuk. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pemantauan jentik itu harus dilakukan seminggu 1 kali dan harus diiringi dengan PSN atau pemberantasan serang nyamuk yang 3M+. Dan sudah kami sampaikan. Ya. Perlu melakukan pemberantasan serang nyamuk dan bukan fogging. Bukan fogging ini yang perlu kami garis bawahi, ya, supaya tidak orang tidak, kalau ada kasus demam berdarah kan terus langsung minta fogging, gitu ya. Padahal sebenarnya fogging itu hanya sesaat, ya, dan efeknya kadang-kadang malah bukan hanya nyamuknya yang mati, gitu ya. Binatang peliharaan, ikan itu kadang-kadang juga mati. Jadi kita sekarang sudah meminimalkan fogging. Ya. Justru yang harus dilakukan adalah pemberantasan sarang nyamuknya. Harus dilakukan secara massal, total, simultan, terpadu, dan berkesinambungan. Dan kalau di daerah endemis, ini harus dilakukan sepanjang tahun. Dokter spesialis anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Dr. Mulia Rahma Karyanti SPAK mengatakan infeksi dengue disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Dia membutuhkan darah untuk dihisap supaya bisa bertelur. Gejala-gejala infeksi dengue yang terjadi adalah demam mendadak tinggi selama 2-7 hari, muka memerah, sakit kepala, mual kadang muntah, sakit perut, sakit tulang. Kalau orang dewasa sering terjadi ngilu pada tulang sendi dan nyeri otot. Kemudian diare, bintik-bintik merah pada kulit, mimisan, gusi berdarah, muntah darah, BAB berdarah, kemudian tangan dan kaki dingin dan lembab, lemah dan tidur terus. Tim Eljan Media melaporkan.